buat kalian yang mungkin punya trauma di masa lalu, terus dari kecil sampai sekarang traumanya nggak hilang-hilang, coba deh pakai tips dari aku yang kali ini, mungkin bisa ngebantu buat kalian setidaknya mengurangi dan menyembuhkan rasa trauma itu. Jadi gini, menurut aku trauma itu nggak bakalan pernah hilang, karena trauma itu termasuk luka kan. Ya, kalau trauma itu termasuk luka yang sangat besar. Kalau kita punya luka nih, misalkan di kulit, lukanya tuh gede banget kan, terus pasti walaupun udah sembuh gak bakalan hilang kan bekasnya. Ya begitupun trauma gitu. Kita punya luka yang besar yang gak akan pernah hilang, tapi bakalan ada bekasnya gitu. Jadi yang terpenting di sini adalah gimana kita bisa sembuh dan mau berdamai dengan rasa trauma itu gitu. Aku juga punya trauma, makanya aku mau sharing di sini bagaimana aku bisa berdamai dengan trauma aku, dan aku bisa ya sekarang udah alhamdulillahnya sedikit demi sedikit udah sembuh dan mau berdamai. Itu udah lebih baik daripada dulu aku nggak kayak terus tersiksa sama rasa trauma aku itu dari dulu. Jadi tipsnya, jangan pernah menghilangkan rasa trauma itu, dan nggak akan pernah hilang soalnya. Coba kamu lebih berdamai sama trauma kamu. Tapi menurut aku sih lebih baik kamu jangan memendam trauma itu sendirian sih. Kamu harus bicara sama orang lain, atau kamu ngobrol sama orang lain, ceritain tentang trauma kamu. Tapi lebih yang terpercaya juga sih, kayak misalkan kamu ke psikolog gitu. Aku juga alhamdulillahnya gitu, temen aku kan psikolog, jadi aku dapat gratisan kan. Kalau dia tuh suka nawarin kalau aku misalkan punya masalah, ceritain aja ke dia gitu. Dan akhirnya aku tuh beraniin setelah 22 tahun hidup, akhirnya aku beraniin ke psikolog. Ya, saking aku tuh udah nyari cara supaya aku ngilangin rasa trauma aku itu gitu. Tapi gak bisa, ternyata iya emang. Akhirnya aku beraniin ke psikolog. Dan setelah aku cerita panjang lebar sama teman aku itu, dia tuh kayak bilang kayak gini, trauma itu gak akan pernah hilang, luka itu gak bakal pernah hilang, pasti ada bekasnya. Sekarang tergantung kita mau berdamai sama luka itu. Ya udah gitu, namanya juga luka kan, nggak bisa dihilangin, udah gitu kita terima aja. Atau kita mau ngilangin dengan cara apapun yang membuat kita tersiksa, ya nggak bakalan hilang, intinya kayak gitu. Terus dari situ aku baru nyadar ternyata emang iya gitu, trauma itu nggak bakalan hilang. Aku lebih baik mikirin masa depan aku daripada aku harus tersiksa sama rasa trauma itu gitu. Gini, misalkan ada segitiga nih, jadi ini trauma kamu, masa depan kamu, dan ini hari ini gitu. Dari segitiga ini kamu mau fokusin kemana? Mau ke trauma kamu, misalkan trauma taruh sini, ini masa depan kamu, ini sekarang gitu. Kamu mau pilih mana? Pasti kamu lebih memilih masa depan kamu kan daripada milih trauma kamu. Ya udah, kita kesampingkan traumanya, kita fokus ke depan, fokus ke masa depan kamu gitu. Itu yang aku dapat ilmu dari psikolog gitu. Sekarang cuma giliran penerimaan kamu gitu. Kamu terima semua yang udah terjadi, yang membuat kamu trauma itu, yang membuat luka di dalam hati kamu mungkin terlalu besar. Terima semuanya, dan sekarang waktunya itu kamu fokus ke masa depan kamu, fokus ke hari ini. Jangan yang udah-udah, biarin trauma itu gak hilang, udah biarin. Intinya
adalah kita mau berdamai sama traumanya gitu. Mungkin ya emang sesakit itu sih, itu yang aku rasain. Kayak gimana sih trauma itu bener-bener menyiksa diri sendiri, itu bener-bener luar biasa loh. Sekarang itu tinggal penerimaan kamunya. Kamu harus mikirin masa depan kamu harus lebih kayak udahlah biarin traumanya gitu. Kayak sekarang penerimaannya kamu, intinya kayak gitu. Kamu harus bisa berdamai, yang udah ya udah gitu. Trauma itu bukan tentang sembuh, tapi bagaimana cara kita mau berdamai sama trauma itu, dan kita mau memeluk trauma itu gitu. Ya namanya juga luka gitu ya, gak bakalan pernah hilang, intinya kayak gitu. Aku juga punya trauma yang besar. Terus kenapa aku tuh selalu gagal dalam semua hal? Yaitu karena aku punya luka yang sampai sekarang mungkin gak sembuh-sembuh. Aku punya trauma yang di masa kecil, mungkin ini sungguh trauma yang sangat dalam, yang sangat besar, karena melibatkan orang tua gitu. Aku punya trust issue yang benar-benar membuat aku tuh selalu gagal, dan aku tuh gak bisa percaya sama laki-laki. Selalu kayak gimana ya, kalau lihat laki-laki tuh kayak bikin ada yang sakit hati. Mungkin karena trauma ini yang membuat aku sampai sekarang tuh terpuruk banget. Dulu itu sebelum aku bisa berdamai sama trauma ini, sebelum aku bisa memeluk trauma ini gitu. Kejadian yang mungkin sebuah kayak trust issue tentang keluarga yang membuat trauma di dalam hati aku tuh gak bisa hilang gitu. Kamu bayangin aja, kamu seorang anak tapi gak dinafkahin sama bapak kamu gitu. Gimana traumanya gitu kan. Seharusnya bapak adalah cinta pertama anak perempuannya kan, tapi ini adalah patah hati terbesar anak perempuannya gitu. Kebayangkan sedalam apa trauma yang aku alami gitu. Ya dari situ aku tuh kayak selalu punya trust issue sama cowok gitu kan. Aku takut kayak aku mendapatkan cowok yang kayak bapak aku kayak gitu. Tapi setelah aku sekarang berdamai, alhamdulillahnya semua ketakutan itu hilang. Semua aku bisa berdamai, karena itu kayak gak seharusnya aku terus berada di titik kayak harus trust issue terus, memendam trauma aku terus. Aku punya masa depan, masa aku mau kalah sama trauma aku gitu? Masa depan loh ini, ngapain trauma? Ya udah gitu, yang udah terjadi, mau gimana lagi kan? Atau mungkin kalian juga ngerasain hal yang sama kayak aku, atau kalian mungkin punya trauma karena cowok, atau diselingkuhin, mungkin kayak disakitin sama cowok mungkin, atau kalian punya trauma sama orang tua kalian. Intinya ya itu ya udah. Jadi yang kita butuhkan untuk saat ini, untuk kalian semua yang masih memiliki rasa trauma, peluk trauma itu, peluk seerat-eratnya. Jangan pernah mungkin kalau mau ngilangin, gak usah punya pikiran kayak gitu. Kita harus berdamai dengan trauma itu. So semangat, kalian pasti bisa berdamai sama trauma kalian, sama luka kalian yang dalam itu. Intinya peluk luka itu. Bagaimanapun kita harus hidup lebih baik lagi. Sampingin rasa trauma itu, kita punya masa depan. Jangan sampai trauma itu ngalangin masa depan kita. Yang udah ya udahlah gitu. Masa kita mau kalah sama trauma kita? Enggak kan?
kita punya masa depan kan, kita mau hidup lebih panjang, kita butuh ketenangan, butuh kenyamanan, iya kan? So itu adalah tips dari aku yang juga memiliki rasa trauma dan akhirnya udah sembuh, aku udah bisa berdamai. Sekarang giliran kalian harus bisa berdamai juga, gak boleh kalah sama trauma itu, intinya. Nah, oke, bye bye. Makasih yang udah nonton.